Nah, sebelum kita bahas mengenai 10 prinsip dasar smart off-roading, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya, sebenarnya smart off-roading itu apa gitu? Apakah smart off-roading itu suatu komunitas, apakah suatu klub, atau suatu organisasi? Oke, kembali lagi nih, mungkin gue ingetin lagi ke teman-teman, bahwa smart off-roading itu adalah sebuah gerakan. Jadi kembali lagi, smart off-roading adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di medan off-road untuk orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam. Nah, siapa aja yang bisa bergabung dalam gerakan ini? Yang bisa bergabung adalah semuanya, publik semuanya bisa bergabung. Jadi teman-teman yang bergabung di sini itu bisa ikut mengkampanyekan safety atau mengkampanyekan gerakan smart off-roading, bisa. Teman-teman bisa dapetin stikernya, bisa ikut mengingatkan, bisa ikut posting, bisa ikut pakai tulisan smart off-roading di postingan teman-teman. Tapi yang bisa ikut mensosialisasikan secara resmi itu siapa? Adalah orang-orang yang menjadi 4x4 safety agent dari smart off-roading atau duta keselamatan berkendara 4x4. Caranya, nah pastinya harus ikut dulu edu kelasnya 4x4 safety driving jadi smart off-roading. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa sih itu gerakan smart off-roading yang ternyata tadi bertujuan untuk mengkampanyekan safety ya di medan off-road untuk orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam. Nah, kita punya nih yang namanya 10 prinsip dasar smart off-roading. Itu apa aja? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, dari 10 prinsip dasar, yang pertama adalah pengemudi yang bermental pengemudi. Nah, ini apa pengemudi yang bermental pengemudi? Yuk, akan kita bahas. Jadi, prinsip pertama dari 10 prinsip dasar smart off-roading adalah pengemudi yang bermental pengemudi. Jadi, sebelum kita masuk ke track, sebelum kita masuk ke mobil, sebelum kita pakai safety belt, sebelum kita ngegas di tanjakan segala macam, yang paling dasar sekali adalah pertama, kita harus menjadi pengemudi yang bermental pengemudi. Maksudnya apa nih pengemudi bermental pengemudi? Pengemudi yang bermental pengemudi adalah pengemudi yang paham bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pergerakan besi nih, besi seberat 1 ton yang berbentuk kendaraan yang dikendarainya atas keselamatan orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam. Jadi itu dulu yang harus ditanami, yang menjadi dasar ditanamkan oleh teman-teman bahkan sebelum berpikir untuk pergi off-road. Jadi prinsip pertama adalah pengemudi yang bermental pengemudi. Pengemudi yang paham bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab di mata hukum atas pergerakan kendaraan yang dikendarainya, atas keselamatan orang, baik dirinya maupun penumpang ataupun orang di luar, baik itu penonton maupun teman-teman off-roader lainnya. Kedua, kendaraan, baik kendaraan yang dipakai oleh dirinya sendiri ataupun kendaraan teman ataupun kendaraan penonton ataupun kendaraan lain-lainnya yang berada di sekitar situ. Dan yang terakhir terhadap keselamatan lingkungan atau alam. Jadi jangan sampai ketika kita selesai off-road lingkungan juga rusak, terus kemudian ada pohon tumbang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi pahami dulu prinsip dasar yang nomor 1 adalah pengemudi yang bermental pengemudi. Jadi istilah kerennya adalah kita punya mental yang cukup nggak untuk ikut off-road. Kita harus punya tanggung jawab dulu nih, karena kalau terjadi apa-apa kita loh yang akan berhadapan dengan hukum. Kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian yang prinsip dasar kedua, kalau teman-teman lihat, utamakan keselamatan orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam. Ketika mental kita udah siap bahwa kita adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa terhadap kendaraan yang kita kendarai, di mata hukum kita akan bertanggung jawab. Kemudian dalam pergerakan kendaraan kita ini, dalam kegiatan off-road kita harus selalu mengutamakan keselamatan orang. Tadi balik lagi ya, orang tuh diri kita sendiri, penumpang kita, co-driver kita, mekanik, kru, teman yang numpang, dan sebagainya. Dan juga orang-orang yang di luar kendaraan kita. Terus utamakan juga keselamatan kendaraan. Maksudnya gimana? Yang pasti kendaraan kita, terus kendaraan orang lain juga. Dan yang terakhir adalah lingkungan atau alam. Kalau di on-road, jangan sampai ketika kita jalan, ketika kita nyupir, mobil kita nabrak pembatas jalan, ngerusakin trotoar, rambu jalan, dan sebagainya. Tapi kalau di off-road, yang harus kita perhatikan apa? Jangan sampai ekosistem itu rusak. Jangan sampai yang namanya pohon itu tumbang gara-gara kita ngelihat nih, kayaknya bisa nih, gue nanjak nih ke atas nih. Cuman bagaimana ya? Oh, kayaknya tuh harus gue tabrak tuh pohon tuh. Nah, berarti itu sudah mengabaikan 2 hal. Keselamatan lingkungan,
pohon tumbang. Terus keselamatan kendaraan, karena mobil pasti penyok-penyok. Jadi yang diharapkan dari smart off-roading adalah, dari gerakan smart off-roading adalah, bagaimana kita bisa berkegiatan off-road yang aman, dan ketika pulang, tidak ada tuh yang namanya orang celaka, kendaraan rusak, berantakan, terus alam yang ditinggalkan pun berantakan, pohon pada tumbang, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian untuk prinsip ketiga, persiapkan mental, kenali kendaraan, dan kenali medan. Nah, ini sebenarnya salah satu kunci. Maksudnya bagaimana nih? Kita sebelum kita berkegiatan off-road, mental kita harus siap dulu. Coba bayangin ya. Misalnya gini, teman-teman bayangin. Gue abis dimarahin gitu ya sama bos gue deh misalnya gitu. Gue di kantor dimarahin. Terus dapat SP3, bayangin ya, SP3 berarti itu udah kacau banget. Terus dari itu begitu sampai rumah, ternyata dapat surat cinta nih. Dapat surat cinta dari tukang listrik. Katanya, Bapak udah nggak bayar 1 bulan lebih, berarti listrik mau diputus. Nah itu kan berarti secara mental gue agak sedikit punya tekanan gitu. Nah tiba-tiba gue udah ajak off-road sama temen gue gitu. Off-road itu dan tracknya lumayan bahaya. Ketika gue harus fokus kepada track, ketika gue harus fokus terhadap safety, tapi pikiran gue kemana-mana. Dikit-dikit gue ngeliat handphone nih. Gue ngeliat handphone. Aduh, bini gue nelpon gak di rumah. Jangan-jangan dia nelpon karena listrik udah diputus gitu. Terus, aduh, ini bisa pulang gak ya malam ini dari off-road nih? Kalau misalnya mobil gue stuck, besok gue absen, besok gue bolos, berarti gue akan dipecat dari pekerjaan. Nah, berarti secara mental gue belum siap. Nah, itu yang pertama. Jadi persiapkan mental. Jadi betul-betul kita harus tahu bahwa diri kita harus menjadi pengemudi yang bermental pengemudi. Bukan pengemudi, bukan off-roader yang bermental orang ketakutan. Karena dikejar-kejar dengan tadi tanggung jawab lainnya. Dikejar-kejar dengan fokus lainnya. Oke, kemudian setelah kita mempersiapkan mental, kemudian kita harus mengenali kendaraan. Nah, gue udah kenal kok mobil gue itu adalah Land Cruiser VX 80. Gue tahu plat nomornya, gue tahu warnanya apa. Oh, bukan itu ternyata. Jadi maksudnya gimana? Oke, teman-teman harus bayangin. Kalau misalnya teman-teman jadi seorang tentara nih, tiba-tiba disuruh untuk perang. Disuruh untuk perang di medan, katakanlah di medan terbuka ya, di gurun pasir gitu ya. Berarti kan nggak ada pohon di situ. Cuman teman-teman dapat senjatanya ini yang dikasih, nih pakai ini senjatanya. Ternyata senjatanya senjata Lucky Luke, revolver gitu. Jadi antara peluru 1 mau ke peluru 2 tuh harus dikokang dulu. Nah itu kira-kira akan menghambat ketika musuhnya pakai senapan mesin. Jadi yang namanya kenali kendaraan itu dengan kata lain adalah kita kenali senjata kita. Contoh seperti ini. Oh, ini long wheelbase. Beda dengan yang short wheelbase. Dimensinya kita kenalin. Dimensinya kita kenalin sehingga kita tahu limitasi dari kendaraan ini apa. Ketika misalnya dia long chassis, ini short chassis. Ini mungkin ground clearance kurang baik. Jadi nih teman-teman bisa lihat paku di sini ya. Berarti dia obstacle tidak bisa yang terlalu ekstrim. Kemudian kita mesti lihat juga yang namanya sudut-sudut ini nih. Nih, ada departure angle, ada approach angle. Kita harus lihat seperti itu. Nah, ini sudutnya kan seperti ini. Tapi kalau yang short, mungkin dia sudutnya bisa lebih curam lagi. Nah, ini kita harus mengenali juga dimensi kendaraan kita. Kemudian cara pengoperasiannya bagaimana? Karena sekarang banyak nih, kalau zaman dulu transfer case itu mengaktifkannya itu melalui sebuah tuas. Tapi sekarang banyak macamnya. Ada yang pakai switch, ada yang pakai knob dan sebagainya. Jadi kita harus mengenali kendaraan kita agar kita tidak salah mengendalikannya ketika lagi kita perlukan di medan off-road. Terus masih mengenai dimensi kendaraan. Tadi kita udah bicara mengenai ground clearance, kita udah bicara mengenai sudut-sudutnya. Terus ada satu hal yang kadang-kadang terabaikan. Itu namanya open length dan close length. Apa itu? Oke, kalau open length itu adalah ketika travel suspensi tertarik maksimum. Nah, jadi ketika ini suspensi dia ketarik maksimum itu adalah open length. Sedangkan kalau yang namanya close length itu adalah ketika suspensi itu tertekan maksimum ke atas. Nah, perhatikan biasanya kalau terjadi open length di satu sisi, itu di sisi lainnya terjadi close length. Ini buat apa sih kita tahu kenali kendaraan kita sampai dengan sebegitunya? Oke, sebagai contoh satu. Ketika satu sisi kita udah tahu nih,
open lane kita katakanlah 50 cm misalkan. Ada jalan yang mungkin cukup ekstrim ya, sehingga open lane kita itu lebih. Jadi sampai dengan 52 atau 55. Nah, lebih dari itu kita minta terus, padahal kita maksimum cuma 50, mobil itu akan terangkat dari ground. Jadi rodanya akan terangkat dari ground. Pertama, dia akan kehilangan traksi. Kedua, kalau kita paksain terus, mobil itu pasti bisa rebah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kita harus kenali juga apa? Kenali medan. Nah, kenali medan maksudnya gimana nih? Tadi kita udah tahu ya, mental kita udah siap. Oh, gue udah tahu kok, gue mau pergi ini off-road ke Hambalang. Berarti konturnya seperti apa? Oke, kira-kira berarti mungkin bisa 2 hari ya kalau misalnya hujan. Oke, berarti secara mental kita udah siap. Kendaraannya, gue udah kenal kendaraannya, gue udah pakai ban yang sesuai, dimensinya gue tahu, limitasinya gue tahu, pengoperasiannya gue tahu, terus kemudian jarak main suspensinya gue tahu, oke. Terus kemudian yang harus kita lakukan kemudian adalah apa? Kenali medan kita. Buat apa? Sesuai nggak senjata nih yang kita pakai, atau mobil 4x4 yang kita pakai, sesuai nggak dengan medan yang kita hadapi? Balik lagi seperti tadi nih, gue pakai pistol revolver. Sesuai nggak dengan medan perang yang akan gue masukin? Terus kemudian yang berikutnya adalah nomor 4. Prinsip dasar yang nomor 4 adalah teknik parkir adalah dasar mengemudi. Oke, itu orang-orang bingung. Om, kita kan mau ngomongin off-road, Om, bukan ngomongin parkir. Gimana sih katanya lo mau ngasih tahu cara off-road yang aman, kok malah ngajarin parkir? Oke, sekarang kita lihat analoginya. Parkir itu adalah dasar mengemudi. Bayangin ya, banyak mungkin dari kita nih ya, gue udah biasa nih Om Eca, Jakarta Bali nyetir sendirian, bahkan non-stop ketika ada tol baru. Oke, gue juga udah biasa Jakarta Medan, nggak digantiin, jadi cuma berhenti di rest area, istirahat, terus geber lagi. Tapi ketika masuk ke mall nih, ke tempat parkir, nyarinya valet. Ketika ditanya, lo ngapain nyari valet? Kan parkiran banyak yang kosong. Oh, gue nggak bisa parkir mundur. Nah, ini menurut gue ironis. Kenapa? Karena basicnya itu adalah parkir. Kalau teman-teman dulu ngambil belajar SIM ya, untuk pengambilan SIM, itu pasti ada tuh. Kita belajar dulu di tempat parkir. Baru setelah kita udah ngerti di tempat parkir, baru kita bisa boleh keluar tuh. Kita boleh keluar dari halaman, nyoba ke jalan kecil. Dari situ kita baru boleh ke jalan yang lebih besar lagi, jalan raya. Abis itu baru ke tol, abis itu baru ke jalan luar kota. Jangan dibalik. Jadi orang ini udah biasa jalan luar kota, udah biasa ngebut di jalan tol, udah biasa nerbangin mobil di Pagedangan, tapi begitu parkir, dia nggak bisa. Apa sih sebenarnya fungsi pentingnya dari teknik parkir, dan kenapa dia adalah dasar daripada teknik mengemudi? Yang namanya parkir, itu adalah kita tahu bagaimana cara bermanuver yang baik dan benar. Contoh, ketika kita mau parkir nih, kita tahu nih, ketika ban ini, misalnya nih ban gue belokin sedikit ya, sekian derajat. Berarti mobil ini akan mengarah seperti ini. Ketika gue belokin lebih ke sini lagi, dia akan mungkin mengarahnya lebih tajam lagi. Atau ketika belok, gue ke kananin. Mobil ini akan memposisikan dirinya seperti apa. Nah, ketika kita udah tahu cara bermanuver yang benar, baru kita bisa pindah ke trek yang lebih lagi daripada tempat parkir tadi. Tahu nih cara bermanuver. Oh begini. Terus tahu cara menghandling mobil dengan bagaimana cara memindahkan kaki ya, dari gas ke rem dan sebagainya. Tahu cara megang setir yang benar bagaimana. Tahu cara bermanuver, bagaimana mengendalikan mobil, tahu caranya. Baru kita bisa pindah ke trek yang lebih sulit lagi tantangannya. Jadi jangan dibalik. Ketika kita udah paham teknik parkir, pasti begitu kita ketemu sama kesulitan di jalan raya, kita udah tahu nih. Ketika ada apa-apa, kita lagi kencang nih di jalan luar kota contohnya, bukan di trek off-road. Tiba-tiba ada orang nyebrang. Bagaimana cara bermanuver kita udah hafal. Kita udah hafal luar kepala. Karena kita memahami teknik parkir yang benar. Dan di medan off-road juga begitu. Ketika kita lagi jalan di trek off-road licin gitu ya, tiba-tiba ada batu, kita harus menghindar. Kita tahu nih, ketika roda ini kita belokin sekian derajat, mobil itu akan mengarah kemana. Kira-kira seperti itu. Kita akan beralih ke prinsip yang berikutnya. Yang berikutnya adalah nomor 5 ya, jarak dan waktu bukanlah faktor pengabai safety. Contoh, misalnya masih di dalam kota. Kita mungkin sering dengar ya teman-teman ada yang ngomong begini, atau teman kita lah, pasti bukan teman-teman yang join di sini, gue yakin. Cuman ke depan kok, cuman ke
toko minimart depan, supermarket depan, paling cuma 10 menit, terus nggak usah pakai safety belt, nggak pakai sepatu, dan sebagainya. Atau, ini kan cuma ke Pagedangan, gue udah tahu kok treknya dan itu sebelah rumah gue, terus faktor safety diabaikan. Padahal ingat, yang namanya safety itu mutlak, dan jarak dan waktu bukan faktor pengabainya, bukan faktor yang bisa mengabaikannya. Bayangin, jadi pernah ada kejadian nih, ini bukan di track off-road ya, belum sampai track off-road, ini masih di parkiran. Ini ada mobil parkir, ketika orangnya masuk, drivernya masuk, dia mau jalan, ternyata dia nggak tahu. Dia mau jalan mundur ya, karena mobilnya parkirnya gini, jadi dia harus mundur. Ketika dia masuk ke dari pintu driver, dia mau mundur, ternyata di belakangnya sini, ini ada anak kucing. Jadi ketika dia mundur, anak kucingnya kemudian ya, wassalam gitu ya, kira-kira ya, karena kelindes. Tapi yang lebih parah lagi, bayangin yang lebih parah lagi. Kalau kita lagi off-road nih, kita lagi tidur di base camp. Paginya begitu kita bangun, wah teman-teman udah pada jalan semua. Wah buru-buru nih, kita kaget nih. Buru-buru kita masuk, kita main starter mobil, kita main jalan. Tapi kita nggak tahu, karena kita baru bangun tidur, buru-buru, kita nggak tahu di bawah nih ada kru kita, atau co-driver kita, atau teman kita, lagi benerin knalpot. Knalpot tuh mau lepas, lagi mau dibenerin, diikat pakai kawat. Kita main starter, kita main jalan. Nah pasti hal yang fatal yang bisa terjadi. Jadi kembali lagi diingatin teman-teman, prinsip dasar yang nomor 5, jarak dan waktu bukanlah faktor pengabai safety. Jadi nggak ada lagi itu sekarang alasan, oh cuman deket kok, paling cuma 5 menit, terus mengabaikan safety. Jangan, safety itu harus menjadi budaya dari diri kita sebagai pengemudi yang bermental pengemudi. Oke? Terus kemudian kita akan berlanjut ke prinsip dasar yang nomor 6, STOP atau stop. Itu merupakan sebuah singkatan dari S-nya dari stop, T-nya dari think, O-nya dari observe, dan P-nya dari plan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam suatu medan off-road, terus kemudian ada obstacle di depan yang kita merasa kurang yakin gitu ya untuk masukinya, kita wajib melakukan stop atau STOP. Stop, think, observe, plan. Kenali medan yang akan kita laluin. Dari situ kita tahu sesuai nggak medannya dengan kendaraan yang kita pakai. Punya mental nggak kita melewati tanjakan atau turunan yang terlalu curam seperti itu. Hasil stop kita akan menentukan strategi, akan menentukan mobil kita bisa lewat apa enggak. Kita cukup punya mental nggak? Kita berani nggak masuk. Jadi jangan kita main masuk aja tanpa kita observe dulu, tanpa kita survei dulu, tanpa kita STOP dulu. Dan itu sangat penting. Jadi bayangin teman-teman ya, ada satu tanjakan nih, tanjakan seperti ini ya. Kalau kita main jalan di tengah-tengah, ini kita ngeliat langit nih. Kita ngeliat langit, begitu kita sampai atas, ternyata tanjak ini langsung turun terus jurang. Nah, seperti ini. Kalau kita nggak stop dulu, kita nggak tahu di balik ini ada apa. Tapi kalau kita jalan kaki, kita tahu nih, oh berarti sampai ujung kita harus agak hati-hati. Karena di sini langsung curam. Itulah fungsinya dari STOP atau Stop, Think, Observe, Plan. Untuk tahu kita cukup berani nggak melewati itu. Untuk tahu kendaraan yang kita pakai itu sesuai tidak dengan jalur yang kita pakai. Hasil stop itu akan menentukan strategi. Apakah kita tetap jalan, apakah kita putar balik, atau kita tetap jalan dengan memakai bantuan recovery seperti winching atau ditarik mobil teman dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Prinsip dasar yang nomor 7 adalah hindari konflik dengan ekosistem. Om Eca, yes. Ini kita kapan off-roadnya Om? Kok yang dari tadi dibahas? Ini dulu, persiapan dulu. Oke, sekarang kita balikin lagi. Off-road itu bukan sesuatu yang main-main. Off-road itu pertama, prinsip dasar pertama, kita harus menjadi pengemudi yang bermental pengemudi. Jadi kita nggak bisa tuh, mentalnya adalah mental main gaspol aja. Sehingga ketika kita pulang, mobil berantakan, kepala benjut, terus kemudian juga pohon pada roboh, atau warga sekitar itu marah. Karena jalan mereka untuk sampai ke desa mereka itu jadi hancur. Sehingga apa? Sehingga ada stigma, off-roader merusak alam. Off-roader tidak boleh masuk ke daerah sini karena merusak.
Itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Itu yang menjadi tujuan dari gerakan smart off-roading, agar off-roader itu mengerti safety-nya, baik untuk orang, kendaraan, maupun lingkungan atau alam. Nah, balik ke prinsip dasar nomor 7, hindari konflik dengan ekosistem, contohnya banyak. Satu hal, ketika kita memasuki suatu obstacle, pasti sudah ada jalur. Biasanya sudah ada jalur nih. Nah, sebisa mungkin hindari membuat jalur yang baru, kecuali darurat. Kenapa sih Om? Kok gue nggak boleh bikin jalur baru? Lu teman-teman udah numpuk nih, gue pingin lewat kanannya. Oke, sekarang begini. Dengan kendaraan kita aja, contoh ya, kendaraan kita misalnya berapa ton ya? Katakanlah 2 ton ya, dengan modifikasi, dengan peralatan dan sebagainya. 2 ton, kita melewati alam bebas, itu sedikit banyak sudah merusak sebenarnya, sudah mengganggu ekosistem di situ, flora dan fauna di situ. Dengan single track. Gimana kalau kita bikin double track? Gimana kalau ada teman lagi bikin triple track? Maka kehancuran dari alam itu akan semakin banyak. Kira-kira seperti itu. Dan juga jangan lupa, ketika kita mau masuk ke medan off-road, pastikan kita dapat izin. Kita memberitahu paling tidak kepada pengelola, pemilik lahan, atau warga sekitar. Kenapa sih Om kok harus izin? Bukannya kita kalau masuk daerah yang tidak bertuan itu nggak apa-apa. Oke, tapi paling tidak kalau kita memberitahu, paling tidak kita kasih tahu sebelumnya, kita mau lewat situ. Mungkin warga di daerah situ atau pengelola ataupun yang punya tempat akan ngasih saran ke kita. Oke, Om Eca, boleh masuk, tapi ambil yang kiri ya, jangan ngambil yang kanan. Kenapa? Mungkin kita nggak tahu. Di sebelah kanan itu, di situ ada misalnya ya, sarang daripada fauna atau binatang. Nah, ketika kita nggak minta izin, kita nggak tahu, kita lewat kanan situ. Akhirnya rumah si fauna ini mungkin akan rusak dengan adanya kehadiran kita, kira-kira seperti itu. Terus juga, ketika kita dapat izin, ketika kita udah memberitahu sebelumnya, kita jadi tahu nih, jalur mana yang bisa kita pakai. Nih, ada satu contoh. Yang namanya binatang atau fauna, itu lebih banyak biasanya mengandalkan penciuman dibandingkan penglihatan. Contoh, mereka sarangnya di sini. Di sini, di sebelah sini, ini adalah sumber airnya. Kita lewat nih di sini nih. Tiap hari si fauna ini dengan penciumannya dia nyari sumber air. Dia dicium di jalurnya. Tiap hari begini aja di jalurnya nih. Tiba-tiba karena kita nggak dapat izin, kita main terabas-terabas aja, kita sok tahu gitu ya. Kita nggak nanya dulu ke yang punya, ke pengelola atau ke warga. Kita main jalan aja, lewat nih kita. 10 mobil kita lewat nih. Akhirnya besoknya ketika si fauna ini, entah binatang apa, dia bangun, dia mau ke sumber air, dia nyium nih. Sampai tengah, dia berhenti. Kenapa? Baunya kok aneh, baunya lain. Dia nggak kenal baunya. Baunya bau tetesan oli, bau gerusan ban dan sebagainya. Akhirnya dia muter balik. Karena dia tidak mengenal yang dia cium. Dia muter balik, akhirnya yang terjadi apa? Off-roader itu memutus si fauna dari sumber airnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Hindari konflik dengan ekosistem. Kemudian ada banyak lagi contohnya untuk menghindari konflik dengan ekosistem. Dengan kita ngomong dulu dengan warga yang akan kita lewatin, paling tidak warga tahu, oh berarti rombongan Om Eca mau lewat sini. Berapa mobil Om? Oh ada 30 mobil. Oh Pak Reza kalau bisa jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau 30 mobil nanti mungkin jalannya jadi rusak. Sehingga motor-motor warga jadi susah. Nah itu jadi kita bisa omongin sebelumnya, kira-kira seperti itu. Terus juga di gerakan smart off-roading itu sudah mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Contohnya gimana sih maksudnya Om? Kalau kita minum nih air mineral, itu kan ada tuh yang botol kemasan sekali pakai, habis minum kita buang. Tapi ternyata dampaknya pada lingkungan itu bisa ratusan tahun, baru hancur di alam. Bayangkan kalau itu semua plastik-plastik sekali pakai kita lempar, kita buang ke alam ini, akhirnya jadi apa? Jadi yang ada sekarang, teman-teman yang gabung di gerakan smart off-roading itu memulai dengan membawa tumbler sendiri. Jadi kita bawa galon, ketika tumbler ini habis tinggal kita isi ulang. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan sampah di lokasi kita melakukan kegiatan off-road. Contoh gini deh, kita habis off-road. Terus sampah kita banyak, emang kita bawa di kantong dalam mobil. Begitu sampai satu desa kecil, kita buang di situ. Kalau dari smart off-roading,
sampah yang kita hasilkan itu kita bawa lagi ke kota. Kenapa? Yakinin aja bahwa kota itu lebih mempunyai pengolahan sampah yang benar dibandingkan daerah-daerah yang kita lewatin. Kira-kira seperti itu. Nomor 8, right time dan right gear. Oke, right time dan right gear. Right time, right gear. Jadi, aksi yang tepat pada momen yang tepat dengan penggunaan gigi yang tepat itu akan menentukan kita bisa atau berhasil melewati suatu obstacle. Contohnya begini, aksi yang tepat, momen yang tepat, penggunaan gigi yang tepat. Ini ada suatu tanjakan nih. Tanjakannya kira-kira rada terjal ya, 35 derajat atau 40 derajat lah katakanlah. Ini, saya udah right gear. Udah pakai gigi 4L, pakai gigi 1 atau gigi 2, tergantung kapasitas mesin. Bener nih udah penggunaan giginya. Tapi ternyata aksi kita dan momennya itu salah. Kita baru ngegas, jadi dari awal nih pelan-pelan. Ketika mobil ini mau stall atau kira-kira mau kehilangan tenaga, di tengah baru kita digas. Nah ini udah telat, kira-kira seperti itu. Jadi right gear-nya iya, tapi right time-nya enggak. Kemudian ada juga nih, right time-nya udah bener. Jadi aksinya bener, momennya bener. Aksinya adalah tambahin gas. Momennya sebelum masuk tanjakan. Itu berarti betul right time-nya. Tapi ternyata gear-nya kita lupa. Gear-nya pakai gigi 4, kemudian transfer case-nya itu masih 2H. Jadi begitu kita udah betul right time-nya, tapi ternyata right gear-nya enggak. Tegas nih di sini, nggak mau tetap. Jadi kombinasi dari right time dan right gear itu adalah strategi dan kunci keberhasilan kita untuk bisa melewati obstacle. Dari mana sih kita tahu strateginya right time, right gear? Dari mana kita tahu? Balik lagi dari stop, think, observe, dan plan. Untuk yang dua terakhir ini berhubungan. Dua prinsip dasar yang terakhir ini berhubungan. Nomor 9, 4x4 adalah alat bantu utama di medan off-road. Dan yang terakhir atau yang ke-10, jaga dengan baik alat bantu utama dan cadangannya. Om, 4x4 itu bukan alat mutlak ya untuk di medan off-road. Oke, kalau misalnya seperti itu, kita balikin lagi. Kan ada tuh balapan di Amerika yang namanya balapan Baha ya, kalau nggak salah di daerah California. Itu ada loh, kelas 4x2. Terus IOF atau Indonesia Auto Federation itu punya juga satu cabang olahraga namanya Soda. Dulu sih ada kelas 4x2, sekarang gue belum update lagi, tapi ada beberapa cabang olahraga off-road yang ada kelas 4x2-nya. Berarti boleh dan diperbolehkan. Berarti gue boleh dong om masuk Pagedangan pakai mobil 4x2. Boleh. Gue boleh dong om masuk ke Hambalang pakai mobil 4x2. Boleh. Gerakan Smart Offroading mengatakan boleh. Tetapi, harap diingat teman-teman, ketika cuaca berubah, ketika cuaca menjadi buruk yang mengakibatkan trek menjadi berat, trek menjadi semakin sulit, kita punya nggak alat bantunya untuk meloloskan diri dari medan tersebut dengan selamat? Itu. Jadi kita masuk boleh. Tapi kalau cuacanya aman-aman aja, ya mungkin kita bisa keluar dengan aman, seperti itu. Tapi ketika cuaca berubah, ingat, kita berkegiatan di alam bebas. Segala sesuatu bisa terjadi. Kita punya nggak alat bantu utamanya untuk meloloskan kita dengan selamat dari rintangan atau tantangan yang ada di trek tersebut? Kira-kira seperti itu. Jadi 4x4 adalah alat bantu utama. Pastikan kita mempunyai alat bantu utama tersebut ketika kita memasuki medan off-road. Kalau nggak punya, oke, kita harus lebih aware. Jadi kalau misalnya kita lihat forecast, weather forecast, oh mau hujan, jangan masuk, kira-kira seperti itu. Dan banyak loh di daerah-daerah perkebunan, itu masih pakai pickup 4x2, petani-petani itu ngambil hasil bumi dan sebagainya tuh pakai pickup 4x2, nggak ada masalah. Tapi ketika hujan, treknya jadi bubur, mobil itu kadang-kadang bahkan bisa nginep, bahkan bisa sampai 3 hari. Alhasil apa? Hasil-hasil kebunnya mungkin busuk gitu, karena tidak cepat-cepat dibawa ke pasar. Jadi sebenarnya boleh aja pakai 4x2. Tetapi ketika hujan atau ketika trek berubah karena cuaca, pastikan kita mempunyai alat bantu utama untuk meloloskan kita dari rintangan yang ada. Oke, dan yang terakhir ini berhubungan, jaga dengan baik alat bantu utama dan cadangannya. Kenapa? Karena kalau kita berpindah ke alat bantu berikutnya, maka tingkat kesulitan pun akan menjadi semakin besar. Contoh, ini mobil Land Rover 4x4.
Wah, oke deh, ini ada 4x4-nya. Oh, kita masukin. Tapi kita nggak jaga dengan baik. Kita nggak tahu limitasinya daripada kendaraannya seperti apa. Sehingga ketika ketemu obstacle yang sebetulnya berat untuk kendaraan ini, kita paksain. Alhasil apa? Mungkin asnya patah. Ketika asnya patah, mobil ini menjadi 4x2. Berarti alat bantu utamanya rusak. Kita harus berpindah ke alat bantu berikutnya. Oh tenang, nggak apa-apa. Saya masih punya winch. Oke, kita pakai winch. Setiap ada obstacle kita nge-winch. Turun lagi, ulur lagi, gulung lagi. Nah berarti apa? Ketika berpindah ke alat bantu berikutnya, maka tingkat kesulitannya dan tingkat capeknya itu menjadi berkali-kali lipat. Oke, winch juga kita nggak jaga nih. Wah, kita nggak tahu limitasinya, kita nggak tahu cara pemakaian yang benar, kita main hajar-hajar aja, akhirnya kebakar motornya. Oh tenang, masih ada yang namanya hand winch. Hand winch itu apa sih? Hand winch itu high lift jack yang kita pergunakan sebagai hand winch. Bayangin, mobil seberat hampir 2 ton untuk keluar dari obstacle, ini pohon gitu ya. Ini nggak jauh nih, tapi bukan pakai motor, tapi pakai tenaga kita gitu. Untuk menggerakkan mobil ini agak nanjak begini. Berarti apa? Kesulitannya menjadi semakin susah ketika kita berpindah ke alat bantu berikutnya. Maka yang benar adalah jaga alat bantu utama dan cadangannya. Karena ketika kita berpindah ke alat bantu berikutnya, maka kesulitan pun akan semakin bertambah. Kira-kira seperti itu. Nah inilah teman-teman 10 prinsip dasar smart offroading. Mungkin akan gue bacain lagi dari pertama. 10 prinsip dasar daripada gerakan smart offroading. 1. Pengemudi yang bermental pengemudi. 2. Utamakan keselamatan orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam. 3. Persiapkan mental, kenali kendaraan, dan kenali medan. 4. Teknik parkir adalah dasar mengemudi. Yang kelima, jarak dan waktu bukanlah faktor pengabai safety. Yang nomor 6, stop. Lakukan stop ketika memasuki obstacle di medan off-road. Stop itu ada stop, think, observe, dan plan. Kemudian yang nomor 7, hindari konflik dengan ekosistem. Yang 8, right time dan right gear. 9, 4x4 adalah alat bantu utama di medan off-road. Dan yang terakhir atau yang ke-10, jaga dengan baik alat bantu utama dan cadangannya. Karena ketika kita berpindah ke alat bantu berikutnya, maka kesulitan akan menjadi semakin bertambah. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu 10 prinsip dasar daripada gerakan smart offroading. Mau gue ingetin lagi sedikit mengenai definisi offroad 4x4 menurut gerakan smart offroading. Apa sih offroad 4x4 itu? Offroad 4x4 adalah kegiatan yang menggunakan kendaraan 4x4 sebagai medianya di medan off the road. Jadi gue ulangin lagi, apa sih offroad 4x4 itu? Offroad 4x4 adalah sebuah kegiatan yang menggunakan kendaraan 4x4 sebagai medianya di medan off the road. Nah, ragamnya atau cabangnya banyak. Jadi cabangnya itu ada namanya pertambangan, perkebunan, pertanian, balap kompetisi, hobi, terus apa ya, overland, terus kemudian ada juga wisata seperti di Bromo itu kan wisata, terus ada giat kebencanaan, giat kemanusiaan, militer. Nah itu semua adalah ragam-ragamnya. Nah offroader itu siapa? Offroader adalah operator kendaraan 4x4 di medan off the road. Jadi seperti itu. Jadi bayangin nih, misalnya gue seorang petani, gue pakai kendaraan pickup double cabin 4x4, gue mau ngambil hasil jagung di kebun gue. Ketika gue duduk, pangkat gue itu sama dengan teman-teman offroader yang lagi mau start di depan garis start pakai mobil tubular. Sama-sama sebagai offroader. Maka itu tetap dua-duanya harus mempunyai pemahaman safety yang sama, pemahaman 4x4 safety driving, agar tercapai apa tadi? Keselamatan bagi orang, kendaraan, dan lingkungan atau alam saat berkegiatan off-road. Jadi itulah tadi 10 prinsip dasar smart offroading dan pengenalan apa sih itu gerakan smart offroading. Terima kasih buat semuanya. Safety should be fun. Be smart, smart offroading.